Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Raffi Bitara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dan terminologi kriptografi. Materi yang akan saya bahas meliputi pengertian kriptografi, sejarah perkembangannya, istilah-istilah penting dalam kriptografi, serta layanan keamanan yang diberikan oleh kriptografi. Pernahkah kita berpikir bagaimana caranya agar data yang kita kirim tidak dapat dibaca oleh orang lain? Bagaimana informasi pribadi kita bisa tetap aman walaupun dikirim melalui jaringan yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia? Bagaimana sebuah aplikasi dapat memastikan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan orang yang benar dan bukan dengan pihak yang berpura-pura menjadi orang lain? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah kriptografi. Hampir setiap layanan digital yang kita gunakan saat ini menerapkan kriptografi sebagai sistem keamanan utamanya. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, setiap hari kita menggunakan kriptografi puluhan hingga ratusan kali. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya pihak yang memiliki hak saja yang dapat membaca ataupun mengakses informasi tersebut. Dalam dunia komputer, kriptografi digunakan untuk melindungi data, sehingga apabila data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang, mereka tetap tidak dapat memahami isi dari data tersebut. Menurut pengertiannya, kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi atau rahasia, dan graphein, yang berarti menulis. Jika kedua kata tersebut digabung, maka kriptografi dapat diartikan sebagai tulisan rahasia atau cara menulis pesan agar hanya dapat dipahami oleh pihak tertentu. Kalau kita sederhanakan, bayangkan kalian ingin mengirim surat kepada teman. Sebelum surat itu dikirim, isi surat tersebut diubah terlebih dahulu menjadi sebuah kode yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Apabila surat tersebut hilang di perjalanan atau dibaca oleh orang yang tidak berhak, mereka hanya akan melihat kumpulan simbol atau karakter yang tidak memiliki arti. Namun, ketika surat tersebut sampai kepada teman kalian memiliki sebuah kunci khusus untuk mengubah kembali kode tersebut menjadi pesan asli yang dapat dibaca. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dari kriptografi. Pada zaman sekarang, proses tersebut tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan algoritma matematika yang dijalankan oleh komputer. Dalam hitungan milidetik, komputer dapat mengenkripsi ribuan bahkan jutaan data sehingga keamanan informasi tetap terjaga. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membuka aplikasi mobile banking dan kita melakukan transfer uang. Saat kita memasukkan nomor rekening tujuan, jumlah uang yang akan dikirim, serta PIN transaksi, seluruh informasi tersebut tidak langsung dikirim dalam bentuk teks biasa. Sistem akan mengenkripsi seluruh data tersebut terlebih dahulu, sehingga apabila ada seseorang yang mencoba menyadap, yang terlihat hanyalah kumpulan data acak yang tidak memiliki arti. Contoh lainnya adalah ketika kita menggunakan aplikasi WhatsApp. WhatsApp menerapkan teknologi end-to-end encryption. Artinya, pesan yang kita kirim akan dienkripsi pada perangkat pengirim dan baru dapat didekripsi ketika sampai di perangkat penerima. Bahkan, pihak WhatsApp sendiri tidak dapat membaca isi percakapan tersebut karena mereka tidak memiliki kunci untuk membuka pesan tersebut. Selain WhatsApp, layanan seperti Gmail, Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, Tokopedia, bahkan saat kita login ke akun kampus, semuanya menggunakan kriptografi untuk melindungi informasi penggunanya.
Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa kriptografi sebenarnya bukan hanya digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga pemerintah saja, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Lalu, mengapa kriptografi sangat penting? Bayangkan jika tidak ada kriptografi. Setiap password yang kita ketik akan dikirim melalui internet dalam bentuk teks biasa. Orang yang berhasil menyadap jaringan akan langsung mengetahui password kita. Nomor kartu ATM, data rekening bank, alamat email, bahkan isi percakapan pribadi dapat dengan mudah dibaca oleh siapa saja. Akibatnya, kejahatan siber seperti pencurian identitas, pembobolan rekening bank, penyalahgunaan akun media sosial, hingga pencurian data perusahaan akan semakin mudah terjadi. Oleh karena itu, hampir seluruh sistem digital saat ini mewajibkan penggunaan kriptografi sebagai lapisan keamanan utama. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan membahas tujuan dari kriptografi. Tujuan pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Tujuan ini memastikan bahwa informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengaksesnya. Misalnya, ketika kita mengirim foto pribadi kepada teman, hanya kita dan teman kita saja yang dapat melihat isi foto tersebut. Tujuan kedua adalah integrity, yaitu menjaga keutuhan data. Data yang dikirim harus tetap sama seperti data aslinya, yang tidak boleh mengalami perubahan selama proses pengiriman. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan mengirim laporan keuangan kepada kantor pusat, isi laporan tersebut harus tetap sama. Jika ada satu angka saja yang berubah, maka hasil laporan bisa menjadi tidak valid. Tujuan ketiga adalah authentication atau autentikasi. Authentication digunakan untuk memastikan identitas seseorang. Ketika kita login menggunakan username dan password, sistem akan memverifikasi apakah benar yang sedang masuk adalah pemilik akun tersebut. Saat ini, proses autentikasi bahkan semakin berkembang dengan adanya sidik jari, pengenalan wajah, hingga kode OTP yang dikirim ke nomor telepon. Tujuan keempat adalah non-repudiation atau anti-penyangkalan. Artinya, seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dirinya pernah mengirim pesan atau melakukan suatu transaksi. Contohnya adalah penggunaan tanda tangan digital pada dokumen elektronik. Setelah dokumen ditandatangani secara digital, identitas penanda tangan dapat dibuktikan sehingga tidak mudah disangkal di kemudian hari. Selain keempat tujuan tersebut, ada juga tujuan lain yang tidak kalah penting, yaitu availability atau ketersediaan layanan. Walaupun sistem memiliki keamanan yang tinggi, pengguna yang memiliki hak akses tetap harus dapat mengakses data ketika dibutuhkan. Keamanan bukan hanya berarti melindungi data dari pencurian, tetapi juga memastikan data tetap tersedia bagi pengguna yang berwenang. Dari seluruh penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kriptografi bukan hanya sekedar mengubah data menjadi kode-kode rahasia. Kriptografi merupakan teknologi yang berfungsi melindungi informasi, menjaga privasi pengguna, memastikan keaslian data, membuktikan identitas seseorang, hingga menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi digital. Setelah memahami pengertian dan tujuan kriptografi, pada bagian berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sejarah kriptografi berkembang dari zaman kerajaan kuno, Perang Dunia Kedua, hingga menjadi teknologi keamanan modern yang kita gunakan saat ini. Banyak orang mengira bahwa kriptografi adalah teknologi yang baru muncul ketika komputer ditemukan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. Faktanya, kriptografi telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum adanya internet, komputer, bahkan listrik. Pada zaman dahulu, manusia sudah menyadari bahwa ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Misalnya, informasi mengenai strategi perang, lokasi penyimpanan harta kerajaan, ataupun pesan rahasia antar pemimpin.
Karena itulah mereka mencari cara agar pesan yang dikirim tidak dapat dipahami apabila jatuh ke tangan musuh. Salah satu bukti paling awal penggunaan kriptografi ditemukan di Mesir kuno. Beberapa peneliti menemukan tulisan yang menggunakan simbol-simbol khusus untuk menyembunyikan makna tertentu. Walaupun tekniknya masih sangat sederhana dibandingkan dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia telah memikirkan keamanan informasi sejak ribuan tahun lalu. Kemudian perkembangan kriptografi yang paling terkenal terjadi pada masa Kekaisaran Romawi, tepatnya sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Pada masa itu, seorang pemimpin militer Romawi bernama Julius Caesar sering mengirimkan pesan kepada para jenderalnya yang sedang berada di medan perang. Masalahnya, apabila surat tersebut berhasil direbut musuh, maka seluruh strategi perangnya dapat diketahui. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang Julius Caesar menggunakan teknik penyandian yang sekarang dikenal dengan nama Caesar Cheeper. Cara kerja Caesar Cheeper sebenarnya cukup sederhana. Setiap huruf pada pesan digeser beberapa langkah dalam urutan alfabet. Misalnya menggunakan pergeseran 3 huruf. Huruf A berubah menjadi huruf D. Begitupun pula huruf B berubah menjadi huruf E. Huruf C berubah menjadi huruf F. Dan seterusnya hingga akhir alfabet. Sebagai contoh, jika kita ingin mengirim kata data, maka setelah menggunakan Caesar Cheeper dengan pergeseran 3 huruf, kata tersebut berubah menjadi G, D, W, D. Orang yang tidak mengetahui aturan pergeseran tersebut akan kesulitan membaca isi pesannya. Namun bagi orang yang mengetahui kuncinya, pesan dapat dikembalikan dengan sangat mudah. Meskipun sederhana, Caesar Cheeper menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kriptografi karena memperkenalkan konsep penggunaan algoritma dan kata kunci untuk menyembunyikan informasi. Namun seiring berjalannya waktu, metode Caesar Cheeper mulai mudah dipecahkan. Para ahli menemukan bahwa pola pergeseran huruf selalu sama sehingga pesan dapat dibuka dengan mencoba seluruh kemungkinan pergeseran. Oleh karena itu, muncullah berbagai metode baru yang lebih aman. Salah satu metode yang cukup terkenal adalah Figner Cheeper. Berbeda dengan Caesar Cheeper yang hanya menggunakan satu pola pergeseran, Figner Cheeper menggunakan sebuah kata kunci sehingga setiap huruf dapat mengalami pergeseran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, apabila kata kunci yang digunakan adalah kripto, maka setiap huruf dalam pesan akan mengalami proses penyandian yang berbeda sesuai huruf pada kata kunci tersebut. Akibatnya, pola yang dihasilkan jauh lebih sulit ditebak dibandingkan Caesar Cheeper. Selama ratusan tahun, Figner Cheeper bahkan dijuluki sebagai The Unbreakable Cheeper atau sandi yang tidak dapat dipecahkan. Walaupun pada akhirnya teknik tersebut juga berhasil dianalisis oleh para ahli. Metode ini menjadi langkah besar dalam perkembangan kriptografi klasik. Perkembangan berikutnya terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1939 hingga 1945. Pada masa ini kebutuhan akan komunikasi yang aman menjadi sangat penting karena informasi mengenai strategi militer dapat menentukan kemenangan atau kekalahan suatu negara. Negara Jerman menggunakan sebuah mesin penyandi yang sangat terkenal, yaitu mesin Enigma. Mesin Enigma merupakan alat mekanik yang dapat menenkripsi pesan menggunakan kombinasi roda-roda atau rotor yang terus berubah. Setiap kali sebuah huruf diketik, mesin akan menghasilkan huruf yang berbeda berdasarkan posisi rotor saat itu. Keunggulan mesin Enigma adalah jumlah kemungkinan kombinasinya sangat besar, bahkan mencapai triliunan kemungkinan. Karena itulah banyak orang pada saat itu percaya bahwa pesan Enigma tidak mungkin dapat dipecahkan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sekelompok ilmuwan dan ahli matematika berhasil menganalisis cara kerja mesin tersebut.
Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Alan Turing, seorang matematikawan asal Inggris. Alan Turing bersama timnya mengembangkan sebuah mesin khusus yang dikenal dengan nama bom B. Mesin tersebut mampu mempercepat proses pencarian kombinasi enigma, sehingga pesan-pesan rahasia milik Jerman dapat dipecahkan. Keberhasilan memecahkan enigma menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kriptografi. Banyak sejarawan berpendapat bahwa keberhasilan tersebut membantu mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua, karena pihak sekutu dapat mengetahui berbagai strategi milik Jerman. Selain dikenal sebagai tokoh yang memecahkan enigma, Alan Turing juga dianggap sebagai salah satu pelopor ilmu komputer modern. Konsep-konsep yang ia kembangkan menjadi dasar bagi perkembangan komputer yang kita gunakan hingga saat ini. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perkembangan komputer berlangsung sangat pesat. Munculnya komputer digital membuat proses enkripsi tidak lagi dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin mekanik, tetapi menggunakan algoritma matematika yang dijalankan oleh komputer. Pada tahun 1977, Amerika Serikat memperkenalkan sebuah standar enkripsi yang disebut Data Encryption Standard atau DES. DES menjadi algoritma enkripsi yang sangat populer dan digunakan oleh banyak perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Namun, seiring berkembangnya kemampuan komputer, DES mulai dianggap kurang aman karena panjang kuncinya relatif pendek sehingga dapat dipecahkan menggunakan komputer modern. Sebagai penggantinya, pada tahun 2001 diperkenalkan algoritma baru yang bernama Advanced Encryption Standard atau AES. AES memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dan hingga saat ini masih menjadi salah satu algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Selain AES, perkembangan penting lainnya adalah munculnya algoritma RSA. Berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan satu kunci, RSA memperkenalkan konsep penggunaan dua buah kunci, yaitu public key dan private key. Penemuan ini menjadi solusi dalam dunia kriptografi karena memungkinkan pertukaran informasi secara aman tanpa harus mengirimkan kunci rahasia terlebih dahulu. Saat ini, RSA banyak digunakan pada sertifikat digital, website HTTPS, tanda tangan digital, hingga berbagai sistem keamanan internet lainnya. Di era modern sekarang, hampir semua aktivitas digital memanfaatkan kriptografi. Ketika kita membuka website yang memiliki ikon gembok di sebelah alamat web, berarti komunikasi antara perangkat kita dan server telah diamankan menggunakan protokol kriptografi. Begitu juga ketika kita menggunakan aplikasi mobile banking, melakukan pembayaran melalui QRIS, mengakses email, menyimpan data di cloud, hingga melakukan video conference. Semuanya memanfaatkan algoritma kriptografi modern agar informasi tetap aman. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru. Munculnya komputer dengan kemampuan yang semakin tinggi membuat para peneliti terus mengembangkan algoritma yang lebih kuat agar tidak mudah dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, saat ini para ilmuwan juga sedang mengembangkan teknologi yang disebut post-quantum cryptography, yaitu algoritma kriptografi yang dirancang agar tetap aman apabila suatu saat komputer kuantum berhasil dikembangkan secara luas. Nah, dari sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa kriptografi selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari sekedar menggeser huruf pada zaman Julius Caesar, berkembang menjadi mesin mekanik seperti Enigma, kemudian menjadi algoritma matematika yang sangat kompleks seperti AES dan RSA yang kita gunakan hingga saat ini. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi selalu menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Semakin berkembang teknologi komunikasi, maka semakin berkembang pula teknologi kriptografi yang digunakan untuk melindungi informasi. Demikian penjelasan saya mengenai
kriptografi pada video kali ini. Semoga video bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.